Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Oleh sebab itu kami memuji menyembah-Mu hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Untuk setiap kasih setiamu, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan, penolongku, penolongku yang aku percaya. Katakan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang
sepanjang hidupku. Mari lebih lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Sungguh kami berterima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama nyatakan terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan, setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang baik bagi setiap Allah yang teramat baik Tuhan. Sebab itu kami datang dengan pujian syukur kami yang terbaik, kami persembahkan hanya kepadamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari datang dengan ucapan syukur sembah. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, hanya nama-Mu Yesus. Sungguh tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Oh, shanana malala balala 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 Kyriala nama shanana malala balala 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 balala. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kyriala shanana malala balala 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 balala. Mari terus sembah Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan.
Ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama dengan iman katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur bagimu. Beri syukur hanya bagimu. Beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah onsite maupun yang melalui live streaming, bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur 24 tahun penyertaan Tuhan atas gereja kami. Oleh sebab itu kami datang memuji, kami datang menyembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Si tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, siap memuji Tuhan hari ini. Saya percaya sukacita Tuhan ada atas setiap kita, amin. Baik, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Yes. Saya percaya sukacita Natal ada atas setiap kita, amin. Mari menari, mari memuji Tuhan. Selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari sambil angkat tangan sama-sama. Tuhan.
jemaat GPPRJ, semuanya dari depan sampai belakang, kiri sampai kanan, mari bernyanyi untuk Tuhan. Sama-sama katakan, muliakan Tuhan, lebih keras lagi, come on, sama-sama. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari sambil angkat tangan sama-sama. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan. Katakan muliakan Tuhan. Kami muliakan Kau. Muliakan Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu, setiap kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap masuk lebih dalam lagi, kami siap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sebab selamanya Tuhan, kami terus rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Yesusku,
tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sekali lagi dengan iman katakan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari terus sembah Tuhan, mari terus sembah Dia. Haleluya. Sedekarapalamaso. Haleluya. Oh. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sama-sama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Amen, 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 amen. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi, mari umatnya angkat tangan bersama, proklamasi. Itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi, sebab itu ku, oh ya, Engkau Allahku, mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya Tuhan. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Boleh sekali lagi untuk dia saja. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Jemaat saja angkat tangan dan amen. We proclaim you are King, Lord. Sekali lagi. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami pastikan di ibadah ini hanya Tuhan yang dimuliakan. Kami pastikan nyanyian kami, tepuk tangan kami, tarian kami hanya untuk meninggikan namamu. Dimanapun kami berada, yang sedang ada di sini maupun mungkin yang sedang mengikuti live streaming, Tuhan terus jamah kami. Kami tidak berdaya tanpamu. Namamu adalah Immanuel, God with us. Tuhan selalu bersama kami, beserta dengan kami. Terima kasih, berbicaralah lewat firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu dahsyat. Hadirat-Mu tidak bisa disubstitusikan oleh apapun. Hadirat-Mu itu segala-galanya. Aba berdoa sementara firman disampaikan, biar langit di kepala kami terbuka untuk kami melihat Tuhan. Bahwa Tuhan lebih besar daripada apapun. Tuhan lebih besar daripada krisis. Tuhan lebih besar daripada kebutuhan. Tuhan lebih besar dari apa yang sedang kami hadapi. Tuhan besar dan tidak terkalahkan. Terima kasih, kami buka hati. Bersuaralah, mari berbicaralah. Roh Kudus, Engkau dihormati di sini. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki apapun ini. Kalau boleh ada di sini ini semua karena anugerah Tuhan. Lidah bibir yang terbatas ini Tuhan urapi. Berbicaralah demi nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan namamu, hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan, kejayaan dari kekal sampai kekal, demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Anugerah kita ada di ibadah onsite ya, di IR5 ini Pak Bambang ya seharusnya ya, walaupun ibadah masih 3 kali, tapi saya bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, saya ucapkan anniversary yang ke-24 buat gereja ini. Ya, ini perjalanan yang tidak mudah melewati semua musim kehidupan. Tapi saya yakin kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, tidak mengada-ngada ya. Hari ini ada sebagaimana ada kan. Itu yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Ya sekali lagi tidak mengada-ngada. Kalau mengada-ngada bisa bohong kan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita hari ini masih ada, saya yakin Tuhan punya rencana untuk kita tetap terlibat dalam kehendaknya. Ya. Saya hari ini dikasih tema karena saudara punya tema hari ini adalah Love Unlimited. Nah, saya tidak akan keluar dari tema itu. Nah, coba kita lihat sama-sama kitab yang menurut saya begini. Kitab ini ada di Perjanjian Lama, tapi pewahyuannya Perjanjian Baru. Ya, ada 4 nabi besar. Di ibadah pertama saya sudah sampaikan ini, yang menulis tentang hati Tuhan untuk dalam pewahyuan Perjanjian Baru, yaitu Yeremia, Yeskiel, Yesaya, dan satu lagi Daniel. Itu disebut 4 nabi besar. Yang lain kan kecil-kecil ya, Hosea, Amos, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa belajar itu. Tapi dari 4 orang ini yang Tuhan memang pakai, dan mereka ada di satu situasi yang hampir sama, yaitu ketika Israel lagi mengalami tawanan Babilonia. Ya, Babel itu sistem. Ya, kalau ada negara yang kemudian begini, sampai hari ini kebesarannya tidak pernah dikalahkan, itu Babilonia. Ya, itu ada di daerah Sinear sana ya. Nah, saya tidak akan membahas ini secara detail, tapi betul Israel waktu itu dijajah oleh Babel karena mereka memberontak. Hampir semua nabi yang tidak dekat dengan Tuhan berkata nggak mungkin
Masa bangsa pilihan Allah ditaklukkan oleh bangsa kafir? Tapi 4 orang ini berkata, ini Tuhan disiplin kalian. Ya, nah disiplin itu kadang penting loh. Ya, karena begini, kasih itu di dalamnya ada kata disiplin. Kata disiplin kan berasal dari kata baideo. Baideo itu begini, dirotan supaya nyawa diselamatkan. Ya kan? Jadi disiplin itu bagian dari kasih. Makanya betul, orang Kristen jangan takut disiplin. Disiplin penting. Karena kita masih suka mengambil keputusan yang salah. Kita masih hidup di dalam daging. Saya perlu didisiplin dalam kehidupan supaya saya tetap murni, ya. Nah, tujuan Tuhan mendisiplin, Tuhan itu bukan untuk menghancurkan kita. Yang percaya katakan amin. Tujuan mendisiplin supaya kita jadi murni. Makanya saya beritahu, justru di masa krisis begini asik, nggak apa-apa. Bahkan saya tadi udah bilang sama beberapa rekan yang nemenin saya, ya, either itu Indra sahabat baik saya, kemudian tadi ada Pak Willy, ada Pak Farel. Saya bilang, ini yang muda-muda saya beritahu ya, ini masa luar biasa buat kalian loh. Yang usianya di bawah 40 tahun, 30 tahun ya. Kalau yang sudah senior-senior nggak berubah memang agak berat sih ya, memang ya. Ya, tapi begini, yang muda-muda ini sekolah pembelajaran paling bagus buat kalian. Karena kalian dilatih untuk tough, untuk kuat. Terus kemudian kalian akan menemukan banyak strategi yang muda-muda. Saya kalau bilang kalian itu yang muda-muda ya. Saya juga masih muda lah, 17 tahun lari. Ya cuman larinya sejauh apa saya enggak beritahu ya. Enggak, bagus. Jadi kalian dilatih untuk tough. Untuk kalian kemudian menemukan strategi-strategi baru. Memang semua berubah, bayangkan. Ya berubahlah. Pendekatan ibadah sekarang berubah, penyelenggaraan berubah. Coba bayangkan ya. Saya yakin ke depan pola gereja akan tetap hybrid. Ya online akan tetap digemari generasi milenial. Ya generasi milenial lebih suka ke online. Walaupun mungkin onsite akan tetap ada. Kita harus bersiap karena memang berubah. Pendekatan berubah, penyelenggaraan berubah. Bayangkan sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Orang kalau dengar khotbah pendeta dia tidak suka. Keluar dari kebaktian cuman pencet tombol dia sudah keluar. Coba. Orang gak bisa kendalikan orang lain. Makanya kalau pendeta tidak punya keteladanan, ya susah. Ya coba sekarang semua berubah. Uang cash saja sudah jarang loh sekarang. Ya telepon umum di rumah, telepon rumah itu sudah jarang dipakai. Ya Bapak Ibu pernah sekarang pakai telepon umum di pinggir jalan. Itu kalau ada yang pakai berarti memang hidup masih di era 90-an itu. Aneh kan, anak-anak kita sudah tidak pakai telepon umum, bayangkan. Apalagi telepon rumah sudah jarang kan. Semuanya berubah, tapi nggak apa-apa. Tuhan memang izinkan. Nah percayalah, Tuhan kita tidak berubah. Kurang yakin. Tuhan kita kasihnya tidak berubah. Tapi dia izinkan perubahan supaya kitanya yang berubah. Nah itu tuh. Jadi Tuhan tidak berubah, percayalah. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, perhatiannya tetap sama, amin. Rencananya tidak berubah. Tapi dia izinkan perubahan supaya kitanya yang berubah. Nah pertanyaan saya, selama pandemik ini kita berubah nggak? Jangan-jangan kita masih sombong saja, cuman takut mati saja, tapi tidak berubah dari dalam. Tuhan mau kita berubah, terutama berubah dari dalam. Nah, kembali apa yang ingin saya katakan. Yeremia, Yesaya, kemudian Yeskiel dan Daniel itu memberitahu tentang bahwa kita harus berubah dari dalam. Sebab begini, kasih Tuhan itu ada dalam diri kita. Coba kita lihat Yeremia 31 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ya. 3 ayat saya akan bacakan. Dari ayat-ayat ini saya sampaikan beberapa hal ya. Tentunya tidak menggurui, tidak rasa saya yang paling hebat, sama sekali enggak kok. Ya saya berbagi saja sebagai hamba Tuhan karena saya tahu begini, pertempuran di depan tidak gampang. Ya percaya enggak, di depan ini enggak ada yang pasti. Oh ya dong, enggak ada yang pasti. Keamanan enggak pasti, bisnis enggak pasti. Bersiap loh, inflasi di depan mata. Oh iya, bersiap. Ini menurut saya pandemi COVID ini masih belum apa-apa. Bukan saya meminimalkan masalah loh, bukan. Berat juga sih. Tapi ini belum sampai pada persecution, belum pada penganiayaan iman loh. Ini kita masih diganggu kenyamanan, nggak bisa bepergian dengan bebas, ya bisnis turun-turun, pendapatan turun, ya kenyamanan kita terganggu. Tapi mungkin ke depan mulai terjadi penganiayaan, bisa jadi. Bersiaplah, kawasan semua panas. Ya G20 kemarin di Roma udah menunjukkan blok-blok mana
Ya, China udah mau bangun jalur sutra kan. Dari Beijing sampai Turki itu via tol dan jalan kereta api. Oh iya ya, orang berkata persiapan Armageddon Pak, bisa jadi. Karena udah blok-bloknya udah ketahuan semua. Yang China putuskan, Rusia selalu setuju. Yang Rusia ambil, selalu China dukung. Bloknya udah ketahuan ini, udah pemetanya udah ketahuan banget. Nah, tapi bersiaplah, iklim sudah kacau balonnya luar biasa, semua hal. Tapi begini, semua nggak pasti kok. Tapi saya beritahu, hanya kasih Tuhan yang bisa membuat kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Hanya Tuhan yang memberi kepastian yang pasti di tengah situasi tidak pasti. Dunia tidak pasti, tapi Tuhan selalu pasti. Kurang semangat kayaknya mendengar ini. Sudah percaya? Tuhan pasti akan memberi kepastian yang pasti. Dan saya percaya ke depan ini akan ada banyak peristiwa luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Ya oke, Yeremia 31 ayat yang ketiga. Alkitab berkata begini, dari jauh loh Bapak Ibu, dari jauh. Dari mana Bapak Ibu? Jauh. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Inisiatifnya siapa ini? Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang hebat seperti ini loh. Tuhan menampakkan diri, Tuhan loh, ini bukan manusia loh. Ini bukan presiden manusia, ini Tuhan Raja semesta alam. Menampakkan diri kepadanya, ganti nama saudara. Nyanyi siapa terserah. Ya, aku mengasihi engkau dengan apa? Kasih yang kekal. Kasih yang kekal ini, kasih yang tak terbatas. Love unlimited. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat yang keempat. Dalam kasih ada ini, aku akan membangun kau kembali. Makanya kasih itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Kasih itu tidak pernah menghancurkan. Nafsu menghancurkan. Kasih itu selalu membangun. Makanya kalau ada orang ngomong hidup dalam kasih Tuhan, perkataannya selalu menghancurkan, perkataannya selalu meremehkan orang. Ya kasih yang mana itu? Ya, disalib saja Tuhan yang bilang begini, itu membangun orang loh. Mau mati saja dia membangun orang. Orang sebelahnya dia selamatkan. Padahal dianya masih menderita as a man secara manusia. Kasih itu tidak pernah merusak. Makanya betul, kasih itu selalu berkorban untuk memberkati orang lain. Kalau nafsu selalu mengambil orang lain dengan cara mengorbankan orang lain. Ya kan? Nafsu kan begitu. Saya pokoknya korbankan orang lain demi kepuasan saya. Orang lain dihancurkan enggak masalah. Nah itu nafsu itu. Kalau kasih enggak, saya berkorban untuk membangun orang lain sekalipun saya menderita. Nah Tuhan yang seperti ini nih. Makanya kasih itu selalu membangun. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan apa? Rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang apa? Bersukaria. Jadi begini, ternyata kasih yang tak terbatas itu selalu sukacita. Bahwa kasih yang tak terbatas itu selalu akan membuat kita bersukacita, even di tengah penderitaan. Oh iya, saya tadi sudah katakan kan di ibadah kedua atau pertama saya lupa. Tolong begini, jemaat GBI PRJ yang sudah 24 tahun ini, jemaat ini, tolong begini, jangan ada yang punya mental korban di sini, jangan. Kita bukan korban. Ya, sebab kalau orang punya mental korban maunya dikasihani terus. Kita jangan lupa kita ini anak-anak Allah yang punya langit dan bumi. Amin. Oh iya dong, identitas itu akan menentukan otoritas. Identitas saya jelas, saya ini anak-anak Allah. Makanya saya bukan korban, saya ini pemenang loh, bayangkan. Bapak Ibu ini pemenang. Amin. Pemenang di sini bukan pencapaian kita. Itu sombong namanya. Saya menang bukan karena saya mencapai, itu berarti kekuatan saya. Enggak, makanya saya tidak melayani untuk membela Tuhan. Tolong ya, yang melayani tidak perlu bela Tuhan. Kalau kita melayani membela Tuhan, kita sombong. Berarti Tuhan lemah dong. Enggak, Tuhan Yesus itu kuat, Tuhan Yesus itu perkasa, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu tak terkalahkan. Tuhan yang bela kita. Dan melayani tidak perlu menunjukkan apa-apa. Capek kita. Iya kan? Identitas pemenang. Kata pemenang itu kan berasal dari kata Yunani hupernikao. Hupernikao itu begini, mengatasi semua apapun yang sekarang kita hadapi, bukan dengan kekuatan kita. Makanya overcomer, kita ini pemenang, lebih dari pemenang.
We are more than conquerors. Itu hupernikau itu bukan pencapaian, tapi our identity in Christ Jesus. Identitas kita dalam Kristus itu adalah kita pemenang karena Dia sudah memberi kepada kita kemenangan. Kurang yakin. 2 Korintus 2 ayat 14. Coba kita lihat. Kok saya jadi semangat sendiri ya? Saudara mau hidup dalam kasih Tuhan? 2 Korintus 2 ayat 14. Hopefully saya nggak salah ayat, tiba-tiba muncul di kepala saya. Coba. Tahu yang nulis surat ini? Orang yang penderitaannya nggak gampang. Saya dalam anugerah Tuhan 2 minggu yang lalu diberi kehormatan untuk bicara di ulang tahun 54 tahun dari toko buku Immanuel di Jalan Proklamasi. Ya, toko buku itu menghasilkan banyak buku-buku hebat menurut saya. Oh iyalah, saya yakin kalau saudara Kristen dan suka membaca buku pasti punya terbitannya Immanuel. Selain ada banyak penerbit yang lain, Andi Offset punya bapak rohani saya, namanya Pak Gondo. Itu bapak rohani saya. Kemudian ada Gloria, ada BPK Gunung Mulia dan lain. Tapi Immanuel termasuk memberi kontribusi. Nah, saya dikasih buku tebal, Unlocking the Bible, bagaimana membuka Alkitab. Ya, isinya sejarah, dogmatika, dan beberapa hal secara teologi. Kalau nggak suka membaca, jangan beli buku itu. Tebal, 736 halaman, satu buku, ada 2 buku. Kalau saudara nggak suka membaca, nanti bisa jadi bantal untuk saudara tidur. Sebab tebal itu. Tebal. Nah, saya pembaca, saya itu bodoh, makanya harus suka membaca. Bodoh saya, ya terutama membaca Alkitab. Saya baca Alkitab duduk bisa berjam-jam, nggak cari bahan khotbah. Saya merenung, saya itu saking asiknya sama firman, sampai nggak mau tiap hari nggak baca firman. Bukan karena saya pendeta, nggak ada urusan. Saya merenung, waduh, makin baca firman itu makin luar biasa. Makanya saya percaya, dalam firman itu ada kuasa kepastian, kuasa keberhasilan, kuasa pelaksanaan. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil pada apa yang Tuhan suruhkan padanya. Makanya firman itu punya kuasa pelaksanaan, kuasa kepastian, kuasa keberhasilan. Yesaya 55 ayat yang 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang aku kehendaki dan membuat berhasil pada apa yang aku suruhkan kepada. Makanya kalau saudara mau berhasil, hidup dalam firman. Itu kekuatan kita. Nah, kalau tidak pernah baca firman, bagaimana kuat? Sorry ya Bapak Ibu, orang kalau tidak makan nggak kuat. Apa yang kita makan menentukan kita sehat atau tidak. Saya kira-kira hampir 5 tahun ini putuskan untuk makan sehat. Dan kerasa banget. Ya, tepung saya sudah nggak jamah, gorengan saya sudah nggak jamah. Oh iya, kalau lihat teman makan gorengan tergoda. Kadang-kala sampai kaki meja saya tendangin loh, karena itu mencobai saya. Tapi saya putuskan perlu komitmen. Sekarang makanya apa? Pak Bambang tanya, ya ketela rebus, singkong rebus, kembali ke desa. Itu kan dulu acara televisi ada ya, kembali ke desa. Itu saya lakukan. Tapi memang beda. Tapi perlu komitmen. Ya ini soal makan ya, komitmen. Terhadap firman perlu komitmen. Lah kalau nggak ada komitmen gimana? Nah intinya begini. Waktu saya baca buku ini, saya kaget. Paulus itu memang orang yang prosesnya, kalau orang nggak kuat gila loh. Gila asli. Ya coba bayangkan. Biasanya. Kalau orang kesaksian di gereja kan begini. Saya dulu belum kenal Kristus. Saya naik sepeda. Begitu saya kenal Kristus, saya jadi Kristen. Saya diberkati loh. Dulu stangku lurus kendaraannya, sekarang stangnya bulat. Dulu mobilku makan rumput karena kijang, sekarang makan daging karena jaguar. Ya kan, dulu saya susah banget, sekarang diberkati, saya bisa pergi ke luar negeri. Ya nggak apa-apa, orang tepuk tangan semua. Oh! Tapi tahu nggak Paulus, waktu kesaksian dia berkata begini, dulu saya sebelum kenal Kristus, saya itu punya posisi terhormat, anggota Sanhedrin, keanggotaan 6.000 dari suku Benyamin, ahli Taurat, di bawah bimbingan seorang profesor terkemuka di bidang agama Yahudi namanya Gamaliel. Tapi begitu aku kenal Kristus, tahu nggak? Aku dikejar-kejar kayak anjing, aku dipukul, aku kedinginan, aku keluar masuk penjara, aku karam di tengah laut, aku menderita, aku kelaparan, aku terpaksa puasa kan tidak ada makanan. Kalau Bapak Ibu kan puasa karena terpaksa dipaksa kondisi, apalagi yang belum dapat jodoh, Senin Kamis biasanya puasa kan.
Paulus bayangkan. Coba kalau kesaksian begini, saya tahu kekristenan tidak akan laku. Oh ya, orang sekarang, dulu saya belum kenal Kristus, saya miskin, kemudian saya diberkati. Oke, nggak salah dengan itu. Dulu sebelum saya kenal Kristus, berat, saya tidak punya fasilitas. Waktu kenal Kristus, saya diberkati. Betul itu. Tapi kesaksiannya Paulus malah terbalik. Dulu sebelum aku kenal Kristus, aku mulia, aku terhormat, aku duduk di tempat-tempat yang terdepan, di acara-acara apapun. Aku dari suku terkenal, aku kelompok elit, aku seorang hebat. Tapi begitu kenal Kristus, aku hilang semuanya. Dan aku anggap itu skubalot, sampah. Nah, yang menulis ayat ini, itu backgroundnya seperti itu. Tapi apakah dia punya mental victim? Makanya saya challenge saudara, sorry ya, jangan gara-gara uang kita sampai keluar dari rencana Tuhan. Terlalu murah. Kasihnya itu luar biasa buat kita. Yang saya tahu, dalam kasih Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Saya ulangi, dalam Tuhan itu tidak ada kata buntu. Ya, yang buntu itu otak saya. Tuhan tidak pernah kenal kata buntu. Dia selalu memberi jalan keluar. Memang kadang-kala Tuhan lambat, tapi kan tidak pernah terlambat. Makanya hidup dalam kasih Tuhan paling asik. Deg-degan tapi nikmat. Hah? Kurang yakin ini. Pak Pendeta mengada-ngada. Oh, saya ngalami kok. Saya punya prinsip dalam hidup ya Bapak Ibu. Saya tidak akan mengkhotbahkan yang saya tidak alami. Karena percuma teori. Saya akan mengkhotbahkan yang saya alami. Saya alami. Saya tularkan hari ini buat kita. Yuk, jangan ada yang pesimis. Jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang kecewa. Jangan ada yang berniat meninggalkan Tuhan. Kasihnya tetap baik. Dia lebih tahu yang kita perlukan daripada kita sendiri tahu yang kita perlukan. Dia tahu yang kita hadapi daripada kita tahu apa yang kita hadapi. Percayalah, sebelum kita berpikir, dia tahu apa yang akan kita pikirkan. Hari esok ada di tangannya. Makanya tidak usah khawatir. Kasih Tuhan itu tak terbatas. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam kasih itu nggak ada duka cita, even di tengah penderitaan. Saya kalau lihat orang ya di tengah kesukaran tetap bersuka cita, saya berkata keren. Makanya betul ya, menurut data sejak pandemi COVID nggak ada orang gila yang kena COVID loh. Lah ketawa melulu. Saya nggak tahu benar nggak Pak Bambang ya. Saya lihat kalau orang gila itu ya ampun. Pernah lihat gak orang gila gak punya pakaian pergi ke kios dan berkata, Bu beli tolak angin, kenapa? Gua masuk angin. Pernah lihat gak orang gila kerikan? Hah? Sementara kita tidur di spring bed, AC dingin, tetap sakit-sakitan badan. Karena betul, kita kadang ngomel. Dan saya beritahu, khawatir ngomel itu membikin semua jadi berantakan. Paulus berkata begini buat kita. Yuk, tadi ayat itu 2 Korintus 2 ya. Coba saya akan bacakan. Boleh gak kita baca sama-sama? Ini kalau kita hidup dalam kasih. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus apa? Selalu, katakan selalu. Selalu itu tidak pernah tidak. Selalu apapun yang terjadi membawa kami di jalan apa? Kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Selalu, katakan selalu. Apapun keadaan kita, selalu dia membawa kita di jalan kemenangan. Tidak mungkin tidak. Makanya bersukacitalah. Mazmur 126. Ini ayat-ayat tiba-tiba muncul saja di kepala saya. Coba mulai lihat ayat yang pertama. Berharap ini menjadi perenungan buat kita ya. Kasih itu selalu membuat kita bersukacita loh. Dan sukacita justru di tengah-tengah kesukaran. Oh iya ya, saya itu kalau lihat Yusuf ya, luar biasa loh. Yusuf yang ada di kitab Kejadian. Tahu nggak Bapak Ibu, Yusuf itu prosesnya nggak gampang. Tapi Yusuf itu hebatnya begini, sukacita loh. Yusuf itu menangis menurut Alkitab dicatat waktu dia jadi orang kaya. Waktu dia diproses, dia tidak menangis. Waktu dia jadi orang hebat, baru dia menangis. Saya itu merindukan Indonesia itu punya pemimpin-pemimpin model begitu. Diproses gak usah menangis. Tapi waktu kaya diberkati, menangislah. Yusuf itu menangisnya kapan? Di Kejadian pasal 45.
Saudaranya lapar, dia menangis. Sementara tadinya dia kelaparan, dia tidak menangis. Dia dijual sendirian, butuh hiburan, gak ada yang menghibur. Teriak-teriak di penjara, suaranya mantul, dia dengar lagi, tidak menangis. Tapi betul, begitu dia jadi penguasa, dia hibur saudara-saudaranya. Hebat ya. Dia sendirian dijual, waktu kemudian jadi penguasa, dia pick up keluarganya dengan kereta terbaik. Dia taruh keluarganya di tempat yang sangat subur namanya Goshen. Yusuf itu menangisnya justru ketika dia jadi orang hebat. Dia nikmati proses. Makanya kalau orang tanya, Pak Rubin yang Bapak pegang sampai hari ini apa? Walaupun gak gampang loh, ini yang saya pegang. Saya belajar menikmati semua ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya, karena semua datang dari Tuhan. Saya ulangi, saya belajar untuk menikmati ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya, karena saya tahu saya punya Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan. Dia berdaulat, dia tidak pernah tinggalkan. Rambut di kepala Bapak Ibu saja ketahuan, terhitung, apalagi masa depan, apalagi kehidupan kita, apalagi keluarga kita. Tidak usah takut, dia jaminan kita, dia Allah yang tidak pernah terlambat. Saya beritahu ya, yang berharap sama manusia bertobat. Semua yang mengandalkan materi sekarang goncang, Pak, goncang. Saya harus katakan ya, sekarang orang sakit mental jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Oh saudara, jangan lihat orang karena fisiknya bagus, belum tentu mentalnya kuat gak. Makanya kalau orang berkata orang stres, orang gila makin banyak ke depan, betul. Dan gereja harus bersiap menghadapi itu. Tantangan kita tidak gampang. Tapi kita mari coba lihat. Ini nyanyian apa Bapak Ibu? Syiarah. Nyanyian apa? Syiarah. Nyanyian syiarah ini nyanyian ibadah ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti apa? Orang-orang yang bermimpi. Aneh tapi nyata, percayalah, saya yakin ke depan ini akan ada banyak keanehan yang terjadi, dan Tuhan sendiri yang akan berperkara langsung kepada hidup kita. Amin. Bahkan dia akan bikin jalan di tengah situasi yang tidak mudah, karena dia bukan hanya jalan, dia pembuat jalan yang luar biasa. Ayat yang kedua dikatakan begini, pada waktu itu mulut kita penuh apa? Dengan tertawa. Mulut kita penuh dengan apa? Yuk tertawalah. Tertawalah, tertawalah, bersukacitalah. Kondisi tidak bisa membatasi kita. Fasilitas terbatas tidak bisa membatasi kita. Situasi tidak bisa membatasi kita. Sekalipun goncang semuanya, sekalipun pohon rubuh, gunung bergeser, laut bergelora, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena kita tahu kasih-Nya tak terbatas. Pertanyaan saya, masih ada nggak sukacita itu di dalam diri kita? Sorry ya, jangan ketawa kalau uang lagi banyak. Biasa itu, orang dunia punya. Jangan ketawa kalau tender lagi menang. Itu biasa. Ketawalah ketika situasi nggak gampang. Ketawalah ketika nggak ada jalan keluar. Ketawalah ketika kita sakit. Ketawalah ketika kita kekurangan. Karena kita tahu, kita punya sumber yang tidak terbatas. Oh ya, 2 tahun orang tanya, Pak Rubin diberkati. Sangat, sangat. Oh iya, apa saya kelihatan seperti busung lapar? Enggak. Tuhan tolong Pak Rubin. Ya ampun, anak saya ada di Australia. Dia selesai, ijazahnya ditaruh di meja saya. Dulu waktu awal kuliah dia berkata, Pak saya tahu diri, Papa pelayanan, saya tidak mau nyusahin Papa. Jangan bilang begitu. Saya bilang sama anak saya, jangan mengalami papamu pendeta. Anak pendeta kan pasti mengalami papanya pendeta. Jangan. Alami papanya, alami Tuhannya papamu. Kamu jangan mengalami papa pendeta, biasa itu. Kamu alami Tuhannya papamu. Oh iya, hitung-hitungan gak masuk akal. Makanya saya sama sekali gak mau berharap sama siapapun manusia. Oh, koneksi banyak. Kalau wajah-wajah disedihkan cepat disumbang lah. Apalagi orang tahu saya lah. Yang kenal-kenal sama saya tahu lah. Saya jarang minta sama mereka. Dan tidak mau, saya tidak mau minta. Termasuk jadwal pelayanan, saya tidak pernah minta. Tanya Bu Erna lah, tanya Pak Dr. Yanto. Tidak pernah minta jadwal. Diundang ya kepercayaan, tidak diundang juga nggak apa-apa. Maksudnya kan, itu kan semua kepercayaan dari Tuhan. Nyari-nyari apa coba? Enggak lah, enggak. Ya, hidup saya bukan mengejar itu kok. Saya enggak mengejar itu, sungguh. Ya,
Tapi begini, ijazah ditaruh di depan meja saya. Saya duduk, saya melihat dan saya berkata, this is the journey of faith. Ini perjalanan iman. Dan yang luar biasa, anak saya ngalami Tuhan. Berubah total, ngalami Tuhan. Ya. Dan dia berkata, Tuhan kita hebat ya Pak. Nah itu yang Papa mau. Kalau kamu cuma ngalami Papa pendeta biasa. Makanya jangan kaget ya. Ada banyak cucunya pendeta berantakan. Ada banyak anaknya pendeta berantakan. Karena cuma mengalami papanya pendeta. Jangan. Alami Tuhan kita yang besar, yang dahsyat, yang hebat, yang luas, yang tinggi, yang luar biasa. Tak tersalami, begitu hebat, menakjubkan. Oh iya. Kalau kita tahu itu mulut tidak jelek. Ada apa-apa tertawa, bersukacita, melompat. Iya. Oh iya. Saya mau bersukacita dalam Tuhan. Apapun keadaan, dunia tidak bisa drive saya. Kan kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Cara kita main ada dalam kerajaan Allah. Sukacita kita bukan karena uang. Sukacita kita bukan karena barang kita pakai. Sukacita kita karena ada Roh Kudus di dalam kita. Sukacita kita karena firman Tuhan menuntun kita. Sukacita kita karena kita sudah diselamatkan. Mati masuk surga. Orang kaya belum tentu mati masuk surga loh. Kita mati masuk surga. Konglomerat itu kalau tidak bertobat, dia ada jaminan. Ya sukacita. Kasih itu sukacita. Kasih itu makanya ibadah jangan seperti suasananya kuburan. Kita di perayaan. Raja hadir, percaya atau tidak, penting atau tidaknya acara tergantung siapa yang hadir. Satu kali saya hadiri, teman saya anaknya married. Kok diblokir sama aparat keamanan Pak Bambang? Ternyata VVIP datang. Saya kaget, di hotel mulia. Oh, makanya kok karangan bunga banyak, VVIP datang. Saya kaget, oh ternyata penting atau tidaknya acara tergantung siapa yang hadir. Makanya dekornya bagus, bandnya bagus, semuanya luar, makanannya enak. Oh ternyata ada beberapa VVIP datang. Ada menteri, ada pejabat-pejabat terkait. Oh, nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua, di rumah kita yang hadir raja segala raja, di kantor kita yang hadir raja segala raja, di sini ini di PRJ yang hadir raja segala raja. Nyanyi sukacita, bertepuk tangan sukacita, melompat sukacita, nyenengin dia. Hah? Orang pikir begini, cuman cool, biasa aja. Yang suka terlambat di cool bertobatlah. Tuhan hadir loh. Ya. Coba kalau presiden hadir di cool kita tidak sembarangan. Coba, kok saya belum dikasih tahu waktu saya sudah habis atau kurang berapa, tolong dong. Supaya saya tidak lama. Saya juga nggak tahu ngomong apa lagi ini sebentar. Ya kurang berapa. Sudah bersukacita? Coba saya lanjutkan lagi ayat tadi. Mazmur 126 ayat pertama tadi. Ayat 2. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Yuk baca sama-sama. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang ini kita, amin. Orang dunia, orang di luar sana akan kaget dan berkata, memang hebat Tuhan yang orang Kristen sembah. Iya kan? Ini situasi di tengah penderitaan. Ayat 3, yuk ayat 3 kita baca sama-sama. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4 sampai seterusnya. Saya akan selesai dengan ayat-ayat ini. Ayat 4 boleh? Ayat 4. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat yang kelima. Mungkin sampai ayat yang ketujuh kali. Nah ini dia. Yuk baca sama-sama keras. Jemaat yang diberkati Tuhan. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Nangis. Gak gampang memang. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6. Ini ayat profetik buat kita. 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti. Katakan pasti. Pasti. Katakan pasti. Pasti, katakan pasti. Pasti ini jaminan dari surga. Pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nangis tapi tetap maju. Nangis tapi tetap bersukacita. Nangis tetap menabur.
Tidak ada situasi yang bisa menghalangi kita. Karena ada kasih Tuhan yang tak terbatas di dalam diri kita. Selamat ulang tahun GBPRJ, 24 tahun. Alami love unlimited. Kita tetap kuat, kita bukan korban. We are more than a conquerors. Kita lebih dari para pemenang. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat tangan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Amin, amin, amin. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi. Sekali lagi, ya. Amen. Sebab itu ku memujimu, yakinlah kasih-Nya tak terbatas. Selalu pujimu, tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Oh, oh, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, oh, Yesus, kemuliaan bagimu. Boleh taruh tangan di dada kita, Bapak Ibu. Yes, Lord. Saya tahu ada yang datang dengan kondisi yang tidak mudah. Ada yang lagi bingung. Kita menghadapi semua perubahan yang begitu cepat. Tapi gak usah takut. Tuhan kita adalah Tuhan atas perubahan. Dia tetap pegang kendali, Dia tetap berdaulat. Mari tetaplah memiliki dan hidup dalam kasih-Nya yang tidak terbatas. Caranya buka hati selalu buat Dia. Selalu setuju dengan Tuhan. Jangan ngomel, jangan marah. Jangan bandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Tuhan punya rencana yang spesifik. Saya tahu ada orang-orang tertentu hari ini di tempat ini yang lagi dalam kondisi bingung karena harus memutuskan banyak hal ke depan. Saudara terlilit dengan beberapa janji dan hutang. Tapi saya beritahu, Dia berdaulat. Perbaiki diri kita, fokus pada Dia. Dia sungguh-sungguh tak pernah tinggalkan kita. Hamba berdoa Tuhan, untuk kami semua yang ada di sini, siapapun, kami merendahkan hati. Hamba berdoa, biar tiap kami mengalami pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Tidak sekedar dengar dari pendeta, tidak sekedar dengar dari kesaksian orang lain. Tapi setiap kami jemaat yang ada di PRJ di tempat ini, terutama di IR5 ini, kami mengalami kasih yang tak terbatas. 24 tahun gereja ini berjalan, dan Tuhan tetap menuntun sampai hari ini. Itu tandanya bahwa Tuhan memang baik. Kesetiaanmu tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu sungguh menakjubkan. Tuhan terus tuntun jemaat ini untuk tetap dewasa di dalam Tuhan. Hamba berdoa kalau ada dari keluarga yang kasih mulai dingin, Tuhan kembali hangatkan, nyalakan, supaya suami istri dan keluarga anak-anak menjadi keluarga yang bersatu untuk mempermuliakan namamu. Hari ini yang lemah dikuatkan, hari ini yang jatuh diangkat kembali. Karena kami tahu Engkau tak pernah tinggalkan kami. Berkati umatmu yang ada di onsite service hari ini,
maupun yang sedang bersama-sama ibadah di live streaming. Tuhan memberkati, Tuhan tetap menguatkan kami. Terima kasih Bapak, firman-Mu termeterai dan memerdekakan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari katakan. Silakan duduk, God bless you all. Pujian Tuhan, saudara diberkati, amin. Oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus sekali lagi. Baik saudara, ada sedikit tambahan pengumuman seperti biasa bahwa nanti setelah doa berkat, saudara diminta untuk tidak segera meninggalkan tempat ibadah, tapi bisa duduk terlebih dahulu karena seperti ibadah-ibadah sebelumnya kami akan mengatur proses keluar supaya tidak terjadi kerumunan di depan. Oke? Nah berikutnya kami ingin menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah onsite pada sore hari ini. Apakah ada? Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Apa ada yang baru? Oh ada di depan. Halo, selamat datang Kak. Ada lagi? Ada lagi di sebelah sana, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, kami mengundang untuk bisa terus datang di ibadah-ibadah berikutnya. Dan bisa men-scan form biodata jiwa baru untuk para jiwa baru. Dan nanti setelah pulang, tidak langsung pulang tapi bisa mampir ke counter depan untuk diberikan souvenir ya. Oke. Nah berikutnya kita akan segera memberikan persembahan. Boleh Bapak Ibu Saudara menyiapkan persembahan terbaiknya dan kita akan segera berdoa bersama. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita, baik untuk persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya maupun persembahan diakonia. Untuk scan QR code telah kami sediakan di kursi di depan Bapak Ibu dan juga di situ juga tertera nomor rekening. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transfer. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan melalui amplop, kami juga sudah menyediakan kotak di pintu depan. Bagi jemaat live streaming, dapat juga memberikan persembahan melalui scan QR code atau rekening, nomor rekening yang telah kami tayangkan di layar televisi Bapak Ibu sekalian semua. Baik, sekarang saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala, seluruh pengerja dan jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 13 Desember 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Evelyn Nadeak dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun.
Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Keluarga online cool mengucapkan selamat hari Natal dan biarlah damai, sukacita, sejahtera senantiasa menyertai kita semuanya. Apa arti dari Natal yang sesungguhnya bagi kita? The True Christmas, itulah topik yang tentunya sangat memberkati kita semua. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 17 Desember 2021 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka mendukung program pemerintah, maka untuk libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan online seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Cool, Kom, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa, kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Kegiatan online tersebut diliburkan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. It was not too long ago that the hallways were filled with children's laughter as they filed into their classes. The teens shouting "Welcome home" at the 316 and the youth ministries. The elderlies of the Mandarin-speaking congregation sharing a simple meal after a service. Non-stop throng of crowds came service after service. Hearts hungry for God's presence, for God's word, celebrations in adoration of Him, name above all names, King of kings and Lord of lords. Then came the pandemic. At the conference today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. Unprepared, disbelief, silence. From the ashes of confusion and disarray, faith, hope, and love in Him brought forth the rumbling sound of newfound courage and newfound unity that would stand the test of time and defy the fear of challenges. The services must go on. From the adults to the very young ones, prayers are rising day and night, resounding cries of the Great Commission. For nothing can beset us. No pain, no fears, no COVID-19 will cause us to stop. Week after week, month after month, 2019, 2020, and now 2021. Serving and equipping His people, helping the poor and the needy. Yes, it is by His Spirit alone
GBE PRJ continues to serve tirelessly and undauntingly, day in, day out. Because of His love in us and our love for His people. Love unlimited. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Di awal-awal pandemi saya sudah terkena terlebih dahulu. Saya sempat dirawat masuk ke rumah sakit di isolasi ketat di Sulianti Saroso. Lalu setelah berobat, akhirnya suami saya juga dinyatakan 80% suspek COVID-19. Jadi suami saya juga masuk ke isolasi ketat di Sulianti Saroso itu tanggal 16 Maret. Saya sangat tidak menyangka bahwa pandemi ini merenggut suami saya. Dari awal sampai akhir penguburan semua di-handle oleh pihak rumah sakit. Jadi saya tidak ikut mengantar jenazah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Dr. Yanto dan para pemimpin sangat memperhatikan keluarga kami sepeninggal dari almarhum Stanley. Terutama dalam hal pendidikan anak-anak kami yang 4 orang itu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Di bulan Maret 2020, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Kafe-kafe, resto yang saya supply itu menghentikan pemesanannya karena kondisi mereka harus tutup satu persatu. Selama ini menjadi income utama bagi bakery kami. Kami mulai mengalami kesulitan keuangan. Kami sudah tidak tahu lagi gimana menghadapi kondisi ekonomi kami yang semakin berat. Akhirnya saya dan suami dan mengikuti doa fajar online yang diadakan oleh GBI PRJ CK7. 2 minggu setelah kami rutin bayar harga, duduk di kaki Tuhan setiap pagi mengikuti doa fajar. Secara tiba-tiba Tuhan bukakan jalan-jalan yang selama ini tertutup. Seorang anak muda YouTuber yang cukup terkenal dengan subscriber yang banyak namun sama sekali tidak kami kenal. Tiba-tiba dia datang ke bakery kami dan minta izin untuk membuat konten sejarah bakery tertua di Jakarta untuk di channel YouTube tersebut. Puji Tuhan, kami keluarga keluar dari keterpurukan ekonomi yang melanda kami. Dan bahkan apa yang kami terima saat ini melebihi apa yang kami terima sebelum terjadi pandemi COVID-19 tersebut. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa gereja kita GBI PRJ CK7 sudah menginjak usia ke-24. Sebuah pelayanan yang tidak mudah dan penuh perjuangan untuk bisa dipercaya Tuhan menggembalakan umatnya yang dititipkan Tuhan agar dapat mencapai garis finish masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Tentunya
gereja ini diminta Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Dia menjelang kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, penggembalaan di GBI PRJ harus sesuai dengan firman Tuhan 100%. Sebagai gembala, saya mengucap syukur Tuhan kirimkan para pemimpin dan pengerja yang tetap setia walau disibukkan dengan pekerjaan dan kegiatan sekuler. Namun mereka tetap mau memberikan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Tanpa mereka semua, saya tidak bisa menggembalakan seorang diri. Dan sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai sama sekali, kita tetap setia dan bersemangat untuk melayani Dia, baik secara online maupun on-site. Because of His love in us, yang memampukan kami untuk pantang mundur, tapi terus maju tanpa lelah melayani dalam kasih. Love unlimited. Sebagaimana kita tadi sudah dengar kesaksian dari Ibu Shana Gunawan, salah satu jemaat yang merasakan langsung dampak dari pelayanan secara online di Doa Fajar. Gereja berdampak bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan, seperti yang kita dengar di kesaksian Ibu Silvi Setiadi, dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kerinduan saya, kiranya kita tetap unity, bersemangat, dan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan terus berdampak serta menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Dan jangan ada yang mengundurkan diri dari pelayanan yang mulia ini. Ingat, mahkota atau glorification hanya dapat kita peroleh jika kita lulus dari proses dan ujian ini atau sanctification. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang luar biasa sepanjang 24 tahun ini, baik kepada pengerja maupun kepada jemaat tentunya. Memasuki tahun ke-25 ini, harapan saya kita semakin cinta sama Tuhan Yesus dan semakin sungguh-sungguh dengan Dia. Dan sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu atas setiap gereja kami. Percaya Tuhan, ke depan
Kau siapkan yang terbaik bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari jemaat Tuhan yang beribadah onsite maupun yang melalui live streaming, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih. Kami sungguh sangat mengucap syukur atas penyertaan-Mu, tuntunan-Mu atas GBI PRJ selama 24 tahun ini. Terima kasih, Engkau baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Saat ini kami berdoa buat Indonesia. Kami melepaskan shalom Tuhan atas Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau meluputkan bangsa kami Indonesia dari segala bencana alam, virus corona dan varian-varian barunya. Kami percaya Tuhan berdaulat penuh atas Indonesia. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberi hikmat dalam mengambil setiap keputusan untuk bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Dan Tuhan pakai dengan dahsyat hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Gembala Ceko 7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhanlah yang menjadi pembela dan perisai bagi hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berkatakan, bangkit generasi Yeremia di CK7, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dan pulih, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang membutuhkan jawaban doa hari ini Tuhan berikan. Kami percaya seluruh umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya, serta dibebaskan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat melalui hambanya Bapak PDM Willy Santoso. Mari Bapak Ibu Yesus Tuhan Yesus, kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari siap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan.
Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak
dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.